Jadi kalau sudah makan daging sapi, sudah makan ayam, sudah makan telur, sudah tercukupi sesuai dengan portion size-nya, yaitu seperempat bagian ini ya, itu sudah cukup, nggak usah minum susu pun tidak ada masalah. Late dinner itu adalah yang menyebabkan banyaknya tingginya kasus obesitas di Indonesia khususnya. Ketika kadar gula darah di dalam tubuh kita drop karena nggak makan, asupan makannya kurang, otomatis tidak hanya menyebabkan kita lemes saja, tapi ada orang yang kalau nggak makan, kalau dia lapar pengen makan orang, emosian, tidak terkendali dan lain sebagainya. Kadang kalau orang agak denial, enggak kok, enggak mah, enggak, saya nggak punya mah, tapi suka nyeri di ulu hati, tapi suka kembung. Nah, terus suka kadang muntah-muntah tiba-tiba tanpa disadari. Dia kadang nggak paham bahwa itu adalah salah satu bentuk bahwa lambungnya itu kurang nutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Wanita dan Islam. Bersama saya Hefty Suud. Hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan tamu dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA. Ini di sebelah saya ada Ibu Paramita Fiantri SGZ RDM Biomed. Ya Mbak Titi, salam kenal. Salam kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu di studio Tribun Jatim Network. Nah, Bu Mita ya panggilannya ya. Bu Mita, nanti bisa panggil saya Mbak Titis aja ya. Bu Mita ini adalah dosen prodi S1 Gizi di UNUSA. Nah, ini kebetulan ada Bu Mita di sini ya, Bu ya. Karena kebetulan Ibu Mita ada waktu untuk main ke sini. Ini kesempatan untuk saya nanya-nanya gitu ya. Karena ini di bulan Ramadan, itu kan kita cuma bisa makan di jam sahur dan buka puasa nih ya, Bu Mita ya. Nah, sementara tubuh kita ini kan punya asupan gizi yang perlu tercukupi gitu ya. Nah, ini pertama-tama saya mau tanya dulu, gizi yang cukup untuk tubuh itu sebenarnya seperti apa sih, Bu Mita? Jadi kalau kita bilang gizi yang cukup itu istilahnya, kalau dulu, zaman dulu tahun 90-an kita mengenalnya 4 sehat 5 sempurna. Sekarang udah dihapus Mbak, diganti namanya gizi seimbang. Gizi seimbang ini mengacu dari programnya Kementerian Kesehatan namanya Isi Piringku, di mana dalam satu piring makan itu berisi ada karbohidrat, ada protein, itu ada protein hewani yang dari ayam, ikan, telur dan sebagainya. Kemudian ada protein nabati, itu tahu tempe, ada sayur, ada buah. Nah, susu di mana nih yang si 5 sempurnanya? Nah, 5 sempurnanya ini sekarang sudah masuk di dalam protein hewani. Jadi kalau sudah makan daging sapi, sudah makan ayam, sudah makan telur, sudah tercukupi sesuai dengan portion size-nya, yaitu seperempat bagian ini ya, itu sudah cukup, nggak usah minum susu pun tidak ada masalah. Gitu. Itu yang membedakan dulunya 4 sehat 5 sempurna, sekarang jadi namanya gizi seimbang. Isi piringku itu tadi ya. Dia memang harus tercukupi itu ditambah dengan konsumsi air putih. Baik. Kalau di hari-hari biasa nih ya, Bu Mita, di luar bulan puasa, itu sebaiknya itu makan berapa kali sehari dengan gizi yang seimbang. Itu tadi. Idealnya kalau hari biasa makan tuh kan 3 kali sehari, pagi, sarapan ini wajib, kemudian makan siang dan makan malam. Hanya saja pengaturan waktunya memang harus sesuai. Dikatakan sarapan itu ya berarti di antara jam 6 sampai jam 8. Nah, nanti di antara jam 8 sampai jam 10 ini adalah waktunya snack. Nah, kemudian nanti di waktu makan siang tuh jam 12 ya. Jam 11 lah boleh, jam 11 sampai jam 1 atau jam 2 maksimal. Nanti antara jam 3 sampai jam 5 sore itu adalah waktunya snack lagi. Kemudian jam 5 sampai jam 7 itu adalah idealnya makan malam. Maksimal jam 7? Jam 7 itu maksimal makan malam. Di atas jam 8 malam udah bukan makan malam judulnya. Late dinner itu adalah yang menyebabkan banyaknya tingginya kasus obesitas di Indonesia khususnya. Faktor kegemukan. Baik. Iya. Berarti kalau misalnya kan ada nih kadang yang ngerangkep gitu Bu Mita
sarapan sama sekalian makan siang gitu. Brunch gitu ya, breakfast and lunch gitu. Iya. Itu bisa atau enggak gitu Bu Mita? Jadi tetap 3 kali tapi yang sarapan sama makan siang. Kalau mau mengikuti mau mengikuti prinsip gizi seimbang ya nggak begitu ya, tidak ada istilah brunch, itu nggak ada, itu kan istilah zaman sekarang. Populernya brunch, breakfast, lunch gitu kan. Jadi ya nggak sempat sarapan dijadiin satu di tengah-tengah antara jam makan pagi dengan jam makan siang, jadi judulnya brunch gitu. Terus kalau makan siang sama makan malam apa namanya? Apa ya? Apa kita perlu membuat istilah baru? Enggak ya, jadi memang sebaiknya sesuai jamnya itu tadi ya Bu Mita ya gitu. Terus manfaatnya apa sih Bu Mita di tubuh kalau kita itu makan dengan gizi seimbang dan juga di waktu-waktu yang tepat itu tadi? Makan itu salah satu fungsi utamanya pasti adalah memenuhi asupan. Nah, siapa yang butuh asupan? Tubuh kita. Nah, tubuh kita ini secara spesifik apa sih ya, organ-organ semua di tubuh kita itu membutuhkan asupan. Asupan zat gizi itu ada 2, ada asupan zat gizi makro, itu ada energi, protein, lemak, karbohidrat. Kemudian ada asupan zat gizi mikro, itu di dalamnya seperti vitamin dan mineral. Di mana semuanya ini dibutuhkan oleh tubuh, terutama organ-organ tubuh termasuk sel dan jaringan dalam tubuh kita untuk bekerja. Contohnya deh, kalau kita makannya kurang, terutama organ pencernaan, dia adalah mesin terbesar yang ada dalam tubuh kita yang mengolah semua zat gizi. Nah, ketika mesin ini nggak dikasih bensin, otomatis ya dia akan ngadat. Salah satunya ngadatnya gimana? Kalau kita nggak makan, pasti siang diajak mikir, meeting, atau mungkin saya ngajar nggak fokus. Oh baik. Salah satunya efeknya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengendalian emosi, itu juga berkaitan dengan kondisi hipoglikemi. Ketika kadar gula darah di dalam tubuh kita drop karena nggak makan, asupan makannya kurang, otomatis tidak hanya menyebabkan kita lemes saja, tapi ada orang yang kalau nggak makan, kalau dia lapar pengen makan orang, emosian, tidak terkendali dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, efek terjeleknya adalah ya pasti penyakit, Mbak, salah satunya gastritis. Kadang atau mah, kita mengenalnya itu mah ya. Kadang kalau orang agak denial, enggak kok, enggak mah, enggak, saya nggak punya mah, tapi suka nyeri di ulu hati, tapi suka kembung. Nah, terus suka kadang muntah-muntah tiba-tiba tanpa disadari. Dia kadang nggak paham bahwa itu adalah salah satu bentuk bahwa lambungnya itu kurang nutrisi. Nggak makan seharian, terus tiba-tiba makannya pedes, atau nggak makan seharian minumnya kopi. Nah, itu efeknya yang paling kena banget itu adalah di pencernaan. Nah, ketika pencernaan kita nggak sehat, otomatis dia akan merambat ke organ yang lain, jantung, kemudian ginjal kalau kurang minum dan sebagainya. Nah, terutama otak ini dalam bekerja dia membutuhkan nutrisi juga yang kompleks, baik makro, zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Baik. Berarti kalau misalnya kita itu makannya kurang, itu sama kayak kendaraan tapi bensinnya tinggal seiprit gitu ya. Jadi dia jalan cuman ada yang ngadat gitu ya, Bu Mita ya. Nah, terus ini kan di bulan Ramadan nih. Kita makan hanya di sahur dan buka puasa gitu. Nah, itu gimana untuk mengaturnya lagi kan Bu Mita? Berarti kan makan siang kan kita skip tuh. Nah, supaya bensin kita ini tetap full, itu gimana ngaturnya di sahur dan buka puasa? Jadi kalau sahur dan buka puasa atau di bulan puasa ini banyak banget yang harus kita persiapkan, Mbak. Artinya dari sebelum bulan puasa harusnya kita sudah mempersiapkan diri, membiasakan diri untuk makan dengan prinsip gizi seimbang tadi. Nah, karena sebenarnya tubuh kita ini pinter. Tubuh kita ini bisa mengenali yang namanya ketika zat gizi itu masuk ya, kemudian kita harus puasa dengan rentang sekitar 14 jam, 14 jam ya, 14 sampai 16 jam kita puasa nggak makan, maka yang wajib dipenuhi adalah satu, kita harus sahur. Kemudian harus berbuka puasa dengan tepat. Nah, nanti mungkin penjelasannya lebih detail ya, Mbak ya. Nanti penjelasannya bisa lebih detail bagaimana sahur yang benar, bagaimana berbuka puasa yang benar. Nah, tubuh kita ini bisa mengenali ketika kita makan,
sahur gitu kan, berarti dia sudah mempersiapkan dalam waktu 14 jam ke depan dia harus beristirahat lambungnya. Nah, ketika terjadi proses istirahat, sebenarnya tubuh kita ini ada yang namanya fagositosis diri atau proses saling memakan sel-sel yang sudah rusak di dalam tubuh. Itu waktunya regenerasi di waktu istirahat itu. Nah, proses regenerasi sel ini akan terjadi maksimal ketika pada saat sahur kita makannya dengan benar. Nah, makan yang benarnya seperti apa gitu kan pertanyaannya. Nah, sahurnya tuh harusnya gimana? Yang satu pasti gizi seimbang tadi ya, ada nasi, ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada sayur, buah, dan wajib air putih. Karena ketika proses 14 jam kita puasa, itu kita membutuhkan asupan untuk mencegah yang namanya dehidrasi. Ya. Pasti ya, dehidrasi. Gimana sih caranya supaya nggak gampang haus? Ya jangan makan makanan yang tinggi natrium. Karena makan makanan natrium atau garam, ya contohnya seperti mie instan. Kan paling simpel nih ya. Iya. Bikin mie aja deh sahurnya. Mie sama telur. Nah, mie sama telur atau nasi goreng deh. Nasi goreng. Nah, ketika kita makan makanannya tinggi natrium, tinggi garam, kemudian ada lemak juga, gorengan dan lain sebagainya, nasi goreng, dikasih nugget, dikasih bakso, dikasih sosis, ya kan? Yang penting kenyang gitu kan. Nah, terus porsinya banyak lagi. Nah, ditumpuk. Nah, yang penting nanti aku pasti akan kuat deh puasanya. Enggak, justru. Karena garam si natrium ini dia sifatnya tuh mengikat air. Nah, ketika mengikat air, dia hanya bertahan sekitar 2 jam setelah dia berhenti sahur, menjalankan puasa 2-4 jam, dia akan haus. Itu bikin kita gampang haus. Belum ditambah lagi micin, MSG, dan sebagainya, penyedap, itu akan membuat kita akan cepat haus. Kemudian yang kedua, lemak. Lemak itu bisa disimpan cadangan dalam tubuh hanya sekitar 4-6 jam. Sedangkan kita harus puasa sampai 14 jam. Nah, kalau kita makan makanan tinggi lemak di pada saat sahur, otomatis akan mudah lapar. Terus gimana Bu? Apakah kita boleh sahurnya makan kue? Iya, menarik itu sahur kue. Ya, atau roti deh, roti bakar dan lain sebagainya. Roti memang karbohidrat, tapi temennya roti ini siapa? Apakah hanya selai coklat, susu kental manis? Udah gitu. Nah, itu akan namanya gula. Gula itu adalah bagian dari karbohidrat sederhana. Dimana pada saat proses testingnya pencernaan 14 jam ini, kita menumpuk gula, ada terjadi namanya penumpukan gula sederhana di dalam pencernaan yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Nah, nanti dia hiperglikemi, kadar gula darahnya meningkat drastis. Nanti ketika dia di tengah-tengah perjalanan sedang menjalani puasa, biasanya siang, lemes pasti badannya. Lemes, jam 2, udah bingung, aduh masih jam 2, waktunya cari takjil. Gitu, Mbak. Cari takjil masih nanti jam 4 lagi ya. Kalau udah lemes jam 2, udah lapar dan haus di jam segitu, kacau sih kayaknya. Kira-kira kalau udah jam 2 udah kepikiran makan, kira-kira bukanya seperti apa? Iya, benar. Nah, terus untuk bukanya tuh gimana? Bukanya. Bu Mita. Bukanya apakah kan boleh langsung kayak tadi kan aku udah menahan hawa nafsu, lapar dan haus, saatnya aku minum kopi dan kue gitu. Favorit banget. Cafe epic ya Mbak. Jadi kalau kopi boleh apa enggak gitu ya. Nah, berbukanya harusnya yang gimana? Nah, tadi saya bilang kalau udah sahurnya begitu, siang jam 2 udah kelaparan, pusing. Akhirnya takjil carinya lumpia, sempol, es teler, tapi itu disajikan. Kita hanya mau beli kopi, es cappuccino dan lain sebagainya. Itu kan nampak lebih segar. Nah, itu yang dibilang bukannya kalap gitu kan. Nah, ketika kita kalap berarti salah satunya adalah karena ini juga bagian dari program Muslim ya Mbak, mungkin mencatat bahwa sunnahnya adalah tidak seperti itu. Ketika berpuasa, berbukalah dengan yang manis memang. Tapi manisnya ini ya ada takarannya. Contohnya, sunnahnya Rasul adalah mengkonsumsi kurma. Jumlahnya ganjil, misalkan 3-5 biji kurma. Nah, kurma ini apa kan manis Bu, gimana gitu kan. Nah, kurma kalau dimakannya 1 box langsung habis ya
nggak boleh juga ya. Iya. Dan intinya kan apapun yang berlebihan itu kan tidak bagus, akan memberikan efek yang tidak baik ke tubuh gitu kan. Iya. Nah, ketika kita makan 3 biji kurma, manfaatnya adalah kita memenuhi asupan dari yang kitanya tadi hipoglikemi, kekurangan gula. Kemudian dimasukkan dulu gula, 3 biji kurma itu setara dengan sekitar hampir 100 kalori ya, nggak nyampe lah, itu sekitar 50 sampai 60 kilokalori. Itu cukup memenuhi dulu sebagai tenaga. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah rehidrasi. Yang tadinya kita dehidrasi selama 14 jam kurang air, kita konsumsi air putih dulu 1 gelas. 1 gelas kita minum air putih, kemudian sholat dulu. Sholat maghrib dulu biar supaya pencernaan ini adaptasi dulu. Baik. Ternyata usus kita sudah bisa menerima makanan. Nah, setelah sholat baru kita makan berat. Nah, makan berat ini juga bukan yang terus nasi padang ditumpuk. Kepengen banget gitu. Pasti akan dirasakan bahwa kok aku puasa gampang kenyang ya. Bener betul. Tadinya kayak kepingin semua dimakan, dibeli kan semuanya. Begitu udah waktunya buka puasa, makan paling setengah udah kenyang. Nah, itu yang dinamakan bahwa tubuh kita ini beradaptasi. Yang tadinya kita sahur habis jeda 14 jam sudah kena gula, udah cukup dia. Nah, berarti kita hanya tinggal mencukupi sisanya, separuhnya dari makanan berat gitu. Jadi nasinya, proteinnya, lemaknya tadi ya, ada sayur, buah, kemudian air putih, itu udah cukup gitu. Nah, apakah kita nggak boleh Bu makan minuman manis? Boleh, minuman manis itu diperbolehkan, tapi ya harus mengerti jumlah frekuensi tadi. Apapun yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Diperbolehkan ya kalau misalkan minum kopi ya, es kopi kekinian zaman sekarang itu ya tinggal bilang aja dia half sugar. Kalau les itu kan masih 80%. Nah, tadi kan kita sudah makan buah di depan, nggak harus kurma, bisa buah potong 3 potong semangka atau gitu. Nah, itu sudah ada gula yang masuk. Tinggal misalkan kita tambahkan dengan minum kopi boleh. Setelah makan kita minum kopi boleh. Baik. Tapi jumlahnya, gulanya yang memang harus diatur. Nah, kafein ini kan juga memicu adanya menghambat penyerapan vitamin dan mineral khususnya. Makanya dia tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Nggak tiap buka mesti harus minum kopi. Kalau nggak minum kopi tapi matcha gitu, gimana Bu? Ya, kadang banyak gitu. Karena matcha kan warnanya hijau nggak coklat ya, nggak hitam juga gitu ya. Pasti gitu. Dianggapnya ini kan susu gitu kan. Ini kan teh gitu. Teh creamy pula kan rasanya. Itu yang menjadi persepsi yang salah. Jadi sebenarnya kandungan kafein pada matcha itu sekitar 2-3 kali lipat lebih tinggi daripada kopi biasa. Lebih tinggi malah ya? Iya. Baik. Nampaknya dia rasanya lebih creamy. Lebih light gitu. Lebih creamy kan namanya latte, berarti tambahin susu, tambahin creamer gitu kan. Iya betul. Tapi kalau dari sisi kandungan kafeinnya, dia tetap mengandung tanin, mengandung kafein, di mana kafein dan tanin itu dia menghambat penyerapan zat gizi. Itulah kenapa kalau kita minum teh, minum kopi, itu lebih mudah untuk kebelet buang air kecil daripada kalau kita minum air putih. Ya. Nah, kalau tadi Bu Mita kan menyarankannya kalau misalnya mau minum kopi nih pas di jam buka itu half sugar. Nah, kalau matcha apakah juga kayak gitu? Sama ya. Pokoknya intinya minuman manis kita kurangin di gulanya. Kalau mau dikonsumsi pas buka puasa gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau makan besarnya pas buka puasa itu setelah sholat maghrib ya, sebelum tarawih itu malah ya. Kalau sudah tarawih kan sudah lewat ya 8:30 atau bahkan jam 9 ya kalau kita tarawihnya 23 rakaat ya. Iya. Itu kan udah jam 8:30 berarti 21 rakaat ya. Kalau udah jam 9 malam itu sudah nggak boleh makan. Tuh tinggal minum air putih. Jadi konsumsi air putih diusahakan tetap 8 gelas sehari gitu ya. Jadi habis tarawih sebelum tidur ya minum air putih gitu. Habis itu istirahat. Jam 9 diharapkan sudah bisa tidur karena tidur yang cukup juga diperlukan untuk menjaga stamina pada saat puasa. Baik. Nah, kalau minum air putih tadi kan Bu Mita menyarankannya 8 gelas gitu ya. Nah, itu perlu diaturkah berapa pas sahur, berapa pas buka gitu, atau kayak
ya random aja pokoknya 8 gelas gitu setiap Ya, hari. random aja sebenarnya. Cuman kalau random aja berapa ininya Mbak ya, pembagiannya seperti apa, Iya, yang penting iya, bisa iya. ketemu 8 gelas. Cuman kalau saya biasanya bangun tidur minum 1 gelas dulu. Habis waktu sahur ya, mau Iya, iya, sahur, iya. sebelum sahur bangun tidur tuh langsung minum air 1 gelas, kemudian nyiapin sahur, setelah sahur minum lagi 1 sampai 2 gelas, habis itu nanti buka perlahan sampai mau tidur gitu. Oh, baik-baik. Kalau untuk jumlah liternya, dalam liternya itu berapa kebutuhan airnya? Kalau kebutuhan air, kalau sekitar 8 gelas itu ya sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari. 1,5 sampai 2 liter Per per hari. hari ya. Itu harus dipenuhi di saat bulan puasa aja ataukah Hari-hari biasa Hari-hari pun biasa memang juga? wajibnya minimal 8 gelas 8 gelas per hari. hari ya? Itu tidak terhitung nggak di kopi ya Mbak? Oh, baik. Baik, Bu Itu Mita, siap. untuk air putih. Siap laksanakan. Untuk air Iya, putih. iya, iya, iya. Terus apa namanya, kalau untuk makanan sahur dan buka puasa yang direkomendasikan untuk menjaga gizi tetap seimbang sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik, itu apa Bu Mita kalau boleh tahu? Sebenarnya gampangannya adalah makanan rumahan. Contohnya ya Makanan rumahan. nasi, sayur sop atau sayur bayam, tumis-tumisan sayur gitu ya. Kemudian ada ayam atau telur. Kalau salah satunya dipilih, misalkan ayamnya udah digoreng, berarti tempe atau tahunya nggak usah digoreng. Misalnya yang udah dibumbu kuning, dibumbu Bali, Oh, baik. atau dibumbu disemur atau sebagainya. Kemudian sayur tadi ya bisa sayur seperti itu, ditambah dengan buah. Buahnya bebas gitu. Cuman ya bukan buah yang sifatnya tinggi kalori seperti durian dan lain sebagainya itu, atau yang banyak mengandung gas. Iya. Nangka ya, nangka, kemudian nanas, itu dia banyak mengandung gas, itu akan memicu kembung pada saat puasa gitu. Nah, biasanya berbuka pun sama sebenarnya, prinsipnya sama seperti itu, diusahakan harus komplit. Bagaimana dengan sambal? Silakan, tapi sambal itu kan takaran pedas atau tidaknya ya diusahakan tidak berlebihan. Artinya kalau kita puasa ya berarti harus menjaga lambungnya harus tetap sehat. Nah, karena tujuannya puasa itu kan juga untuk menjaga kesehatan. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatannya? Nah, tadi karena tubuh kita ini bisa mendetoksifikasi sendiri selama puasa. Gitu. Tinggal kita mendukungnya dengan asupan nutrisi yang baik. Baik, Gitu. oke. Tadi saya mention nih Bu Mita ngomong tentang kalau misalnya ayamnya digoreng, tapi sama tahu ini direbus aja gitu. Nah, apakah proses pemasakan ini juga berpengaruh gitu terhadap keseimbangan gizi atau asupan yang kita konsumsi gitu Bu Mita? Pasti, karena kalau kita kebanyakan makanan lauk yang digoreng, terutama yang deep frying Mbak ya, misalkan ayam gorengnya crispy nih. Kan dia tenggelam kan digorengnya dengan minyak banyak gitu kan. Udah tepung lagi ya kan, kemudian karena pasti akan mengikat minyak yang banyak gitu. Nah, minyak ini kan sifatnya dia asam lemak jenuh. Nah, kalau dia dikumpulkan selama puasa, kemudian ditambahkan lagi dengan tahu yang juga digoreng atau tempe mendoan misalkan lauknya, itu juga. Nah, enak ya itu Bu ya, saya rasa masih siang Mbak. Iya, baik, yang Jadi digoreng-goreng ini akan memicu penumpukan lemak. Nah, ketika ada penumpukan lemak, tadi sudah makan lemak banyak, ditambah asupan gula tadi manis juga banyak, maka resiko penyakit yang ditimbulkan puasa yang seharusnya kita dapat manfaat kesehatannya, malah kita nggak dapat manfaat kesehatannya, malah sakit gitu loh. Jadi nggak hanya gula jadi diabetes, tapi lemak jadi penyakit yang lainnya, kolesterol tinggi dan sebagainya. Itu harapan kita kan dengan tubuh kita yang udah pinter ini, ayolah didukung dengan asupan nutrisi yang baik. Baik, oke. Jadi sepanjang ngobrol sama Bu Mita ini saya jadi mikir kalau puasa ini sebenarnya bukan cuma menahan lapar dan haus dari puasa dari sahur sampai bukanya ya, tapi juga gimana kita mengontrol supaya sahur itu kita makan seimbang. Terus waktu bukanya juga kita makan seimbang, nggak kalap gitu tadi ya, kalau kata Bu Mita. Iya, betul. Oke, terakhir saya boleh dong Bu minta tips untuk Tribuners dan juga untuk teman-teman yang nonton di rumah. Gimana sih tipsnya atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu selama bulan puasa supaya gizi kita tetap seimbang sehingga kita beribadah sehat, bugar dan ceria gitu Bu Mita. Silakan.
buat teman-teman Tribuners ya, Ya, Tribuners yang Mbak betul. sebutnya. Teman-teman Tribuners, jadi karena bulan Ramadan ini kan bulan dimana kita mencari berkah. Ya. Alangkah baiknya kita menjaga kesehatan melalui makanan yang kita makan. Salah satunya adalah tadi makanlah dengan menu gizi seimbang. Jadi ada karbohidrat, protein hewani, nabati, lemak, sayur, dan juga buah, serta minum air putih yang cukup. Kemudian yang kedua adalah cukuplah tidur, istirahat ya. Oke. Jangan begadang di waktu berpuasa kecuali memang kita ada agenda seperti itikaf dan zikir dan sebagainya. Iya. Tapi usahakan setelah tarawih istirahat dulu. Upayakan tetap istirahat karena tidurnya orang puasa itu juga dinilai sebagai ibadah. Tapi jangan salah persepsi seharian tidur. Itu juga nggak baik Itu ya, Bu nggak Mita, baik ya. ya. Kemudian yang ketiga adalah cara supaya kita bisa mendukung emosional kita, pemikiran kita tetap positif di saat bulan Ramadan, maka penuhilah asupan gizimu dengan baik. Itu aja. Oke, baik. Ternyata kita makan seimbang dengan gizi yang cukup itu ngaruh ke emosi Betul. juga ya, Bu Mita ya. Oke, baik. Ternyata pentingnya menjaga gizi seimbang itu luas banget gitu ya. Nggak cuman kayak perut kenyang, tapi juga bisa mengontrol emosi kita gitu ya. Salah satunya adalah dengan makanan gitu. Baik, terima kasih Bu Mita. terima kasih banyak, tipsnya, Mbak. informasinya gitu. Dan semoga ini bermanfaat untuk Amin. teman-teman yang nonton di rumah, Amin. untuk Tribuners. Semoga puasanya lancar. Amin. Terus gizinya juga cukup. Jangan makan sembarangan karena makannya cuma bisa di sahur dan buka puasa aja gitu ya. Tetap harus kontrol makanan sehingga kita bisa puasa dengan baik, dengan menyenangkan, sehat gitu ya, dan bisa beraktivitas lancar setiap hari gitu. Baik ya Bu Mita, terima kasih gitu. Sampai sini dulu aja ya Tribuners, Ramadan Wanita dan Islam kali ini kita membahas tentang gizi seimbang di bulan puasa bersama Bu Paramita Fiantri dari UNUSA. Nanti sampai ketemu lagi di Ramadan Wanita dan Islam episode lainnya. Tapi sementara sampai sini dulu. Saya Heftis dan juga Bu Mita dari UNUSA pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.